Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi hari ini HSG beneran koreksi, tapi koreksinya cuma 0,01. Jadi ya masih jauh lah dari harapan koreksi seperti itu. Jadi diharapkan besok Jumat masih koreksi gitu kan. Ya walaupun ada beberapa barang yang menurutku udah cukup menarik untuk hari ini. Ya nanti kita bahas untuk saham-saham yang menurutku masih menarik untuk dikoleksi. Seperti itu. Jadi hari ini HSG cuman minus 0,01% dan asing masih melakukan pembelian yang cukup signifikan menurutku 2 triliun seperti itu. Lalu di sini kita ada saham-saham yang bakal kita bahas, yaitu saham properti, di mana kita jarang bahas saham properti. Ada Sumarekon, Asri, Pepero, Citra, Piwon, BSD, dan juga LPKR. Buat teman-teman yang belum masuk grupnya belajar trading, bisa masuk grupnya belajar trading. Jadi hari ini jam 11 siang kita juga udah rekomendasikan Piwon di area 505. Kalau teman-teman tadi waktu direkomendasikan beli, saya nggak yakin kalau teman-teman nggak dapat di 505, karena tadi Piwon juga udah sampai bidnya tinggal 5.000 dari 30.000 lebih. Seperti itu, hanya tinggal 5.000, akhirnya dibawa mental lagi ke atas. Jadi seperti itu untuk teman-teman yang mau masuk grupnya juga gratis. Nanti linknya bakal aku kasihkan di deskripsi seperti itu. Buat teman-teman yang suka nungguin rekomendasian dan jarang punya waktu, ya menarik untuk masuk ke grup ini juga. Dan buat teman-teman yang suka ngasih rekomendasi sama teman-teman lainnya juga bisa. Di sini banyak teman-teman juga yang ngasih rekomendasi ciamik, menurutku lebih ciamik daripada adminnya gitu kan. Kayak kemarin Unilever udah disarankan, ternyata sekarang naik. Ya kemarin teman-teman yang semalam nonton YouTube-nya belajar trading juga udah disarankan buat beli Unilever. Kalau beli ya selamat, kayak gitu aja udah. Jadi seperti itu buat teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan aja biar nggak terlalu lama. Di sini ada Sumarekon, di mana Sumarekon hanya turun 1 tik atau 0,55, di mana asing net buy. Pembelian paling banyak KZ dan juga BK. Penjualan paling banyak OD dan juga SQ. Retail keluar, asing masuk. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, untuk apa tadi? Sumarekon ya. Sumarekon ya dia masih diakumulasi secara terus menerus dari hari ke hari. 1 hari, 5 hari, 10 hari, 20 harinya masih akumulasi. Asing juga akumulasi secara terus menerus. Besar menurutku akumulasi dari asing kayak gitu. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Sumarekon, nah ini dia Sumarekon berada di titik yang menurutku asik banget. Tadi juga udah sampai menyentuh titik rendah dia di 895. Kalau teman-teman tadi beli di 895 bisa ditunggu lagi tuh. Kalau kita lihat di sini, buat teman-teman bisa melihat salah satu apa namanya bentuk, yaitu cup and handle. Nah ini seperti ini. Sebentar. Lalu di sini ada handle-nya. Maaf ya nggak terlalu rajin. Nah kayak gini intinya. Nah jadi seharusnya kalau besok bertahan di atas 895 atau 885 lah minimal, harusnya masih bisa dibawa naik lagi, karena kita lihat MACD dia juga masih tajam menuju ke atas, belum ada pergerakan pembelokan. Kalau kita lihat volumenya juga masih bagus, dimana kemarin naik volumenya masih turun ya, tapi hari ini volumenya turun juga ikut turun volumenya. Jadi menurutku masih cukup menarik untuk Sumarekon. Jadi bisa dipantau untuk saham-saham dari properti seperti Sumarekon hari ini. Seperti itu. Ya, besok kalau koreksi kita lihat aja turun sampai di angka berapa tutupnya. Closing plusnya sampai di angka berapa, nanti teman-teman bisa buat strategi masing-masing untuk masuk atau untuk keluar seperti itu. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada Asri, di mana Asri juga turun 2 tik dari harga sebelumnya, yaitu 1,06%.
Pembelian dari asing paling banyak BK dan juga AZ. Penjualan paling banyak DR dan juga YP, masih retail. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk ASRI dia sepertinya juga diakumulasi. Oh, dia didistribusi. Distribusi secara terus-menerus ternyata berbeda dengan saham-saham properti lainnya. Kalau kita lihat padahal secara teknikalnya menurutku cukup lumayan. Di sini ada di 181 area supportnya dan masih tertahan di MA5 dia. Ya apakah besok masih tertahan di MA5 dia atau menuju support itu ya tinggal kerahkan strategi dari teman-teman sendiri. Yang jelas dia volume hari ini turun cukup banyak dan juga MACD dia masih tajam menuju ke atas walaupun stok RSI dia udah membentuk dead cross kayak gitu. Tinggal besok kita lihat apakah IHSG ada koreksi atau masih terus naik kayak gitu. Nggak ada remnya, nggak tahu kenapa ini IHSG. Windows dressing dimulai lebih awal sepertinya. Lanjut di saham ketiga, di saham ketiga ada Pepero juga. Pepero di sini turun tapi asing net buy, pembelian paling banyak retail. YP, PD, OD. Cukup menarik. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Pepero masih didistribusi ya dari hari ke hari. Kalau kita lihat secara teknikalnya buat teman-teman sebenarnya Pepero bisa diperhatikan. Ada area support di 72. Targetnya juga lumayan di 80. Ya paling enggak mampir dulu ke sinilah nantilah. Mampir ke arah sini. Nah, ke 79. 79 sampai 82. Iya, 79 sampai 82. Menurutku di situ adalah area yang cukup bagus untuk jualan. Dan juga MACD dia masih ke atas walaupun udah mulai melandai. Tinggal teman-teman atur strategi lagi. Mau beli di area support dengan resiko yang tipis atau beli di dekat MA5. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi stok RSI dia juga udah dead cross. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Citra, di mana Citra juga CTRA ya. Aku males nyebutnya CTRA agak panjang. Aku nyebutnya Citra. Asing net buy cukup banyak, 15 billion, AK, BK, KZ. Broker besar semua. Yang keluar CS, yang satu PD. PD-nya retail. Indo Premier Sekuritas. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, Citra sebenarnya juga masih diakumulasi. Walaupun hanya 0,5 tapi menurutku cukup lumayan juga. Asingnya dia net buy secara terus menerus. Besar-besar lagi gitu kan. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Citra sendiri ada area support di 1000. Jadi kalau seumpama beli di 1010 atau 1005 menurutku worth it banget sih. Dimana 2 hari ini dia turun tapi volumenya juga ikut turun. MACD dia masih tajam menuju ke atas. Hanya stok RSI dia yang udah membentuk dead cross, udah di area overbought atau jenuh beli. Kayak gitu. Ya besok harusnya koreksi-koreksi biar masuk stok yang enak seperti itu. Mungkin ke 460 lah paling enggak. Jangan sampai ke arah overbought. Seperti itu untuk Citra, bisa dipantau besok atau dibuat list, ditulis aja di 1000 supportnya. Itu menurutku cukup menarik di situ. Kemarin dia habis breakout naik, ternyata dicoba retest lagi ke arah support. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Piwon yang hari ini saya rekomendasikan di 505. Kalau teman-teman tadi ikut antri di waktu jam rekomendasi nggak mungkin nggak dapet. Yakin saya nggak mungkin nggak dapet, karena tadi dari 38.000 ya kalau nggak salah, 38.000 sekian, sisa bidnya tinggal 5.000 atau 3.000 seperti itu. Aku yakin teman-teman pasti dapat kalau ikut antri. Pembelian paling banyak tadi AK dan juga CC, penjualan paling banyak BK dan juga YU. Target tadi kita di 820 dan ternyata hari ini sampai 820. Padahal aku nulis 820, targetnya minggu depan
520 sampai 540 targetnya minggu depan. Ternyata hari ini udah masuk ke 520. Seperti itu ya. Ada P1 broker summary-nya, dia diakumulasi cukup banyak. Loh, tinggal 0,9. Tadi aku lihat masih 3, ternyata tinggal 0,9. Ya masih lumayan lah. Masih diakumulasi 0,9 billion. Asing juga net buy secara terus menerus. Kalau kita lihat secara teknikalnya, dia udah masuk ke tahap yang bagus. Dia sempat breakout dari area 500 dan menuju 550, ternyata nggak sampai di 540, diturunin lagi. Tadi udah sampai 505, area yang paling enak untuk dibeli. Ya selamat buat teman-teman yang udah beli di hari ini. Terus MACD dia masih tajam menuju ke atas walaupun udah mulai melandai. Hanya itu informasi yang ada. Tapi menurutku masih bagus untuk ditunggu di 505 kalau besok dikasih kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada BSD. BSD menurutku juga menarik, bisa dipantau buat besok. Asing net buy 20 billion. Pembelian paling banyak ZP, BK, LG, CC, saham broker-broker sultan semua gitu kan. Kalau kita lihat broker summary-nya untuk BSD, coba kita lihat diakumulasi 2,5 billion. Asing juga akumulasi cukup banyak, bandar juga cukup akumulasi cukup banyak. Ya menurutku masih enak gitu untuk dibeli. Area yang pantas untuk dibeli BSD itu areanya di sini nih. Nah, dia ada di supportnya ada di 1030. Jadi kalau besok dikasih di 1030 atau 1050, 1030 sampai 1050, itu area yang bisa teman-teman jangkau kayak gitu. Beli aja di area-area situ. Tapi mending beli di area 3040, 3030 itu. Area supply demand yang sangat bagus di situ. MACD dia masih tajam menuju ke atas. Jadi menurutku masih worth it untuk disimpan. Seperti itu. Lanjut ke saham ke terakhir ya kalau nggak salah. Iya. Terakhir ada LPKR. LPKR juga hari ini turun 2%. Dia diakumulasi sama asing. Pembelian paling banyak DX dan juga DH. Penjualan paling banyak PD dan juga SQ. Retail keluar. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk LPKR, coba ya. LPKR. Kenapa jadi lama? LPKR hari ini didistribusi cuman asing yang masuk ya. Asing masuk berhari-hari tapi bandar muluginya didistribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk LPKR, ini dia. LPKR juga udah sampai resist ya kemarin 166 ya. Mending nunggu di 160 atau di 155 di area-area itu yang bisa teman-teman beli. Ngerinya juga dia kalau masih menuju ke bawah MACD-nya, takutnya nanti dia malah membentuk dead cross kayak gitu. Konfirmasi dead cross malah nanti turun ke support 150. Ya mending beli yang tadi udah area-area enak seperti contohnya BSD, Sumarekon, terus P1 seperti itu lebih efektif untuk dibeli. Jadi seperti itu untuk saham-saham properti. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar atau kita lanjut ke grup, kita ngobrol bahas bareng. Semua yang saya analisakan semua adalah disclaimer on, jadi tidak ada paksaan jual dan beli untuk teman-teman. Jadi atur strategi masing-masing. See you next time, bye bye.